Jangan sibuk ngurusin saya. Dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya yang dimanapun anda berada ya. Kembali lagi dengan Siwa Balaga yang balaganya gak karuan dan tetap menyala ya. Dan terima kasih juga untuk anda semuanya yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas yang lagi viral tentang pelawak ya, yang menjadi anggota DPR ya, yang namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Denny Cagur ya. Emang setiap orang itu memiliki cara pandang prinsip yang berbeda-beda ya. Seperti intinya penolakan Denny Cagur tentang kebijakan-kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Mari kita simak apa yang dibedakannya ya. Oke, siap. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barat militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan Oke, secara terang-terangan ya, pada intinya menolak kebijakan karena tidak sesuai katanya. Tetapi ya sebagian, bukan sebagian, hampir seluruh ya, bahkan yang asal-asalnya menolak juga, yang awalnya menolak tentang kebijakan KDM itu, kalau menurut saya pribadi karena saya warga Jawa Barat ya gitu, dan hodamnya Bapak Aing ya, ini ya kebanyakan sangat setuju gitu, dan dampaknya juga positif yang akhirnya gitu. Dan sebenarnya mungkin entah dorongan dari siapa ataupun karena dia tidak tahu ya, mestinya sebelum berkomentar, sebelum mencekal, sebelum memberikan sesuatu tanggapan untuk suatu program Kang Deddy Mulyadi ini, beliau ini Denny Cagur harusnya lihat dulu ke sana, lihat dulu ke barak militer, apa yang dilakukan di sana gitu kan. Karena dia katanya bagaimana tentang pendidikan kurikulum anaknya ya di sana gitu. Padahal di sana itu sudah difasilitasi ya, bahkan bukan cuma pembelajaran kurikulum sekolahan, dididik secara pokoknya yang orang tua, yang guru-guru gak bisa mencari solusi, gak bisa memecahkan tentang kebandelan anak ya, anaknya yang lelet, yang nggak nurut lah intinya mah ya. Setelah diadakan program ini, yang nakal dibawa ke barak, mereka sekarang yang udah dipulangkan pada berpikir lebih positif untuk hidupnya ke depan. Bahkan kebanyakan hampir 70% katanya ya, mereka bercita-cita ingin menjadi seorang TNI. Coba itu suatu pencapaian yang spektakuler kalau menurut saya. Menurut saya sebagai warga dan orang bodoh yang awam dengan yang nggak tahu dengan apa namanya itu pasal-pasal lah, itu nampaknya bahkan positif banget gitu kalau menurut saya ya. pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau tidak. Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Nah, ini jawaban Bapak Aing simpel banget. Jawaban Bapak Aing mah ya, simpel banget. Jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik,
terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa, lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus, yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Ngurusin orang yang lagi ngurus orang. Nah, sebagai pemerintah gitu ya, harusnya mencari lagi yang lain. Itu lagi diurus, oh lihat dampaknya. Kak Seto aja gak berani berkomentar langsung atau membawakan hak-haknya gitu, ham apalah segala macam gitu, tetapi nengok dulu langsung Kak Seto ke barat ya. Ternyata dampaknya emang positif dan tidak ada pelanggaran. Tuh anak di sana difasilitasi, dikasih makan bergizi ya, dididik secara pokoknya yang nggak bisa dididik orang tua dan guru-guru di kelasnya di sana diterapkan. Alhasil anak-anaknya sekarang 70% mereka lebih melihat masa depan mereka ya untuk lebih baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Oke, pokoknya sobat semuanya, pada intinya kita semua selalu bimbing anak-anak kita ke jalan hal yang lebih positif, bantu pemerintahan untuk menegakkan kedisiplinan, kebersihan ya, yang ada apalagi ya, saat ini di Jawa Barat ya, Bapak Aing yang lagi menggila ingin membuat suatu perubahan ya, yang sudah lama tertinggal dibangkitkan, yang enggak ini segera dibenahi ya. Pokoknya semangat untuk Jawa Barat tetap menyala. Sampurasun. Assalamualaikum.